Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Cahaya Purnamasari. Saya dari kelas A reguler 2019 dengan jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 31933210007. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tugas nih pada mata kuliah kewirausahaan, yang dimana tugasnya itu adalah CBR. CBR itu adalah Critical Book Report gitu. Nah, tugas ini atau mata kuliah ini itu diampu oleh Bapak dosen Ricu Sidik SPD MPD. Nah, langsung saja, buku yang saya pakai itu adalah satu, yaitu buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Nah, di mana buku ini itu penulisnya adalah Profesor Dr. Abdul Muin Sibuaya MPD dan Dr. Dadang Mulyana MPD. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku ini. Nah, buku ini itu memiliki materi yang banyak. Nah, langsung saja kita kelebihannya ya. Kelebihan dari buku ini, penulis menuliskan atau membuat materi dalamnya itu sangat cukup. Jadi materi ini, buku ini dari awal sampai habis itu sangat berfungsi untuk pemula maupun yang sudah berusaha gitu atau memiliki usaha. Nah, buku ini tuh menjadi bisa dijadikan sebagai salah satu referensi mereka, dikarenakan penulis ini mencantumkan beberapa bab dalam buku ini. Nah, penulis memiliki atau menulis di buku ini itu sebanyak 12 bab. Yang pertama itu adalah bab 1, yaitu konsep kewirausahaan, di mana di sini terdapat pengertian faktor, ciri-ciri, dan faktor kegagalan gitu, faktor yang mempengaruhi kegagalan dari usaha yang kita buat. Nah, yang kedua itu ada bab 2, perilaku kerja prestatif. Nah, ini tuh berkaitan mengenai perilaku kita seperti itu. Nah, di sini tuh ada bagaimana menanamkan perilaku yang bagus, terus pentingnya bekerja prestatif itu bagaimana, seperti itu. Nah, ya, pada bab 3 ini terdapat semangat kewirausahaan, yang dimana itu berkaitan dengan kekreatifan, motivasi, inovatif, seperti itu. Jadi setiap setiap manusia pasti memiliki motivasi. Nah, begitupun dengan wirausaha seperti itu. Apapun usaha yang ingin kita buat itu harus memiliki kekreativitas, inovasi, motivasi, dan sikap dalam mengelola usaha tersebut, seperti itu. Nah, pada bab selanjutnya ini terdapat komitmen dalam usaha, yang dimana itu mengenai pembahasan itu bagaimana faktor-faktor komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, perilaku tetap janji, seperti itu. Nah, pada bab selanjutnya, pada bab 5 di sini membahas mengenai sikap mandiri. Bab selanjutnya pendirian usaha, bab selanjutnya peluang usaha, selanjutnya ada resiko dalam usaha. Ke-9 itu ada aspek-aspek perencanaan usaha, 10 itu proposal usaha. Jadi kita itu harus menerapkan bagaimana apa proposal usaha itu harus kita buat agar kita tahu gitu. Di situ itu ada bagaimana itu menjelaskan sistematika penyusunan proposal usaha, terus membuat proposal usaha itu bagaimana, seperti itu. Nah, pada bab 11 ini adalah usaha kecil. Nah, usaha kecil itu membahas mengenai pengertian usaha kecil itu apa, KM, seperti itu, usaha kecil dan menengah gitu. Dan bagaimana penerapan usaha-usaha itu. Nah, pada bab terakhir penulis meletakkan mengevaluasi hasil usaha. Jadi di sini itu mengenai rasio keuangan, teknik menyusun laporan, pengembangan kegiatan usaha. Nah, seperti itu. Nah, pada buku ini itu penulis juga menuliskan di dalamnya itu terdapat tabel-tabel. Nah, yang dimana tabel-tabel itu dapat berfungsi sebagai kita
kemungkinan tidak tahu jadi tahu, seperti itu. Ada juga diagram-diagramnya. Nah, itu untuk kelebihan dari buku ini. Kelebihan selanjutnya dapat kita lihat dari sampulnya ini. Saya rasa ini cukup menarik ya, seperti itu. Nah, pada fontnya itu dia penulis tidak memakai warna font yang hitam saja, melainkan di sini pada kalimat kewirausahaan ini itu penulis itu membuat font berwarna orange gitu. Jadi dia biar lebih berwarna. Nah, pada gambar di sini di sampulnya juga penulis menerapkan bukan hanya satu gambar, melainkan di sini ada teknologi orang bersalaman, terus ada kartu, seperti itu. Berarti kan penulis mengartikan bahwasanya setiap usaha itu banyak usaha yang bisa kita buat, bukan hanya dari teknologi saja, seperti itu. Walaupun di zaman sekarang itu teknologi itu lebih meningkat ya, seperti itu. Nah, buku ini itu memiliki 280 halaman. Jadi ini cocok untuk dijadikan salah satu referensi. Nah, untuk kekurangan dari buku ini sendiri, saya rasa buku ini itu terlalu banyak kalimat-kalimat yang asing ya menurut saya. Kalau untuk pengusaha, saya rasa itu kalimat asing itu tidak terlalu digunakan, walaupun seharusnya itu harus, tetapi tidak wajib, seperti itu. Nah, dan juga menurut saya ini juga bisa, tadi saya bilang ini bisa menjadi referensi untuk orang yang ingin mau pemula ya. Tetapi saya rasa materi-materi yang penulis kasih ini itu terlalu banyak, jadi itu dapat membosankan pembaca, seperti itu. Tetapi tidak lepas kemungkinan ini sangat cocok dijadikan referensi dalam usaha pemula. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya berikan mengenai CBR kewirausahaan saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila kiranya saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.